hari ini saya sama-sama melihat mengkaji sebab hati kita menjadi mati. Sebab kenapa doa-doa kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hati semakin keras. Ini ada seorang ulama, seorang tabi'in, namanya Ibrahim ibn Adham. Ada yang kenal atau mungkin pernah baca siapa itu? Ulama ini Ibrahim ibn Adham. Beliau lahir tahun 100 Hijriah atau tahun 718 Masehi. Kemudian wafatnya tahun 776. Masih muda sebenarnya wafatnya. Berapa itu? 718 sampai 776 berapa tahun itu usianya? Yang ahli yang hitung-hitungan. Berapa? 7 18 776. Kalau saya hitung 54 ya. Benar enggak? 54 tahun. Masih muda. Tapi ini terkenal. Beliau ini dari keluarga yang kaya raya. Ada kisahnya ketika beliau membawa kuda yang kuda yang mahal itu kan ada di sana pada saat itu. Ya kayak mobil saat itu. Yang minimal kan ada Ferrari ya. Itu berapa M. Ya. Kemudian ada sesuatu yang memanggil dia. Ya Ibrahim, apakah hidup untuk saat ini kayak begini nih? Dia itu selalu membawa kudanya keliling-keliling, menikmatilah. Kayak kita itu kalau punya semuanya kan gitu ya. Udah jalan-jalan pakai apa yang kita miliki gitu. Tiba-tiba ada yang memanggil. Mengingatkan, ya Ibrahim, apakah hidup untuk hanya untuk ini? Fattaqillah, maka kamu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu. Pulang-pulang langsung semuanya diinfakkan semuanya dan dia kembali kepada tempat-tempat yang ada thalabul ilm. Zamannya beliau ini zamannya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Satu zaman. Ada juga Al-Imam Iyad Ibnu Fudail. Terkenal semuanya. Dan beliau terkenal sampai wafatnya. Setelah itu dia melakukan kesabaran yang luar biasa itu. Seorang zahid. Zuhudnya luar biasa. Dan juga alim. Dan juga beliau punya ilmu yang luar biasa pada zaman itu. Namanya Adham ibnu Ibrahim. Terakhir beliau di Syam. Ya, bukan di Islam, tapi ini kisahnya ketika beliau datang ke Irak di Basrah. Ya. Dan sekalian, ini tadi ayat yang saya sebutkan di awal mukadimah. Ini doanya Nabi Ibrahim. Wala tuhzini yaum yub'atsun. Rabbi, jangan sampai engkau menjadikan saya hina pada hari yauma yub'atsun, di mana semua manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saat itu sudah enggak ada manfaat lagi. Harta yang luar biasa yang diusahakan kita cari harta. Pada saat itu sudah enggak ada manfaat. Wala banun, anak-anak kita semua. Banun ini khususnya anak laki-laki. Ya, banun, ibnun. Ya kan? Kalau perempuan bintun, banat, ya kan? Sampai ya dalam Quran juga anak laki-laki itu memang biasanya lebih disukai oleh bapak ibunya gitu loh ya. Tapi dalam Islam enggak semuanya anak ada kewajiban semua sama. Illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah, kecuali kita semua nantinya meskipun enggak pada saat itu enggak ada yang manfaat lagi. Tapi kecuali kita membawa biqalbin salim, dengan hati yang tenang, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari kemungkaran, dari kezaliman dan yang lain. Ini. Ya, kita
juga selalu diingatkan surat Asy-Syams ya. 8, 9, 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nafsi wa ma sawwaha. Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan juga penyempurnaannya jiwa kita yang fi ahsani taqwim. Allah memberikan manusia kita semuanya ada dua hal. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Setiap kita kadang-kadang ada fujur, ada kemaksiatan, ada kefasikan, dan juga ada ketakwaan. Itu selalu muncul. Ya kan? Tergantung bagaimana kita mengelola diri kita. Maka di sini qad aflaha man zakkaha. Orang yang sangat beruntung, yang falah itu orang yang man zakkaha, yang bisa membersihkan hatinya. Wa qad khaba, dan juga orang yang sangat rugi, man dassaha, orang yang mengotori, dassaha adalah jiwa. Syahwatnya tidak dikelola. Jadi jangan sekalian syahwat itu semuanya orang kan punya. Manusia ya ada. Kita sama hewan beda, apa bedanya di akal kita. Ya kan? Hewan semuanya ada syahwatnya. Dia juga kepingin melakukan sesuatu itu. Bedanya manusia dengan hewan adalah akal. Kita dengan malaikat bedanya apa? Ya, kita nggak punya apa kita punya syahwat, malaikat enggak punya syahwat. Tapi sama-sama punya aklul. Ya kan? Kalau malaikat punya syahwat, nah pilih-pilih. Ya, mencatat amal kebaikan. Oh ini orangnya kan ganteng, orangnya kan cantik, tambahin nilainya. Ya kan? Makanya nggak ada. Malaikat itu sam'an wa ta'atan. Yang membawa arasy Allah sampai saat ini, sampai nantinya terus begitu. Ya. Yang membawa tugasnya apa? Membawa rahmat kaitan dengan hujan terus. Rezeki dijamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jiwa. Maka Rasul bersabda, Imam Al-Bukhari ini yang merah ini kaitan dengan halal haram. Dijamakan dalam hidup ini ada penentuannya. Ini yang halal, ini yang haram. Jelas. Ya kan? Dalam Islam kan gitu ya. Hewan juga ada. Gak semuanya dibolehkan untuk dinikmati kan. Ya kan? Saat ini makanya hati-hati ya. Ada sate, kadang-kadang pakai babi, pakai anjing, ya kan? Ini termasuk juga, termasuk ya kalau katak ini kan beda-beda madhab, tapi Syafi'iyah mengatakan haram. Kenapa? Dua alam, ya kan? Kan ada sop apa soto pakai kata apa namanya swegi. Ya kalau kita nggak tahu itu kata atau apa, wah namanya sehebat swegi kayak gitu, swegi dah. Ya, ada juga kan yang nyampur kan sate ayam pakai tikus banyak itu. Ya, kalau itu dia nggak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena udah dicampur begitu, dipotong-potong kan orang tahu. Ya kan? Ya kita sendiri kalau kata nggak dikasih tahu juga nggak tahu. Ya, ini daging apa gitu. Kecuali pada waktu masih utuh-utuh gitu kan. Ada cerita. Dulu saya di Minahasa. Saya 6 bulan di sana. Di Minahasa di daerah Tomohon. Saya punya masjid taklim setiap hari, setiap malam 13. Orang-orang sana banyak juga yang non-muslim. Saya ketemu saudara saya yang dari NTT, namanya Ramadan. Sore-sore kita jalan. Dia bilang, Ustaz nanti ada anak-anak itu yang banyak bakar jagung. Kata dia. Ternyata loh, jagung kok ada ekornya.
Ini tikus itu dibakar, anak-anak kecil-kecil pada di sana itu semua dimakan. Kucing dimakan, anjing, apalagi anjing kan, babi juga yang lebih yang bersih-bersih itu ya. Nah ini keranya, kera itu dimakan. Ada yang masih hidup, masih yang sudah dipangkas apa itu kepalanya, otaknya itu disedot. Saya ketemu jamaah orang Solo, ya punya warung sate, waktu sebagainya. Depannya itu pasar. Itu setiap hari kalau kita mau melihat di pasar ya di situ melihat kera, ada apa yang dinikmati semua. Semuanya nggak ada yang ya, beda kan kalau ada aturan kan beda. Dijawab sekalian, ini hadis kaitan hati, jiwa. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasad kullu. Dan ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh kita, jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka jasad kita jadi baik semua. Yang kita ucapkan baik, yang ketika lakukan baik. Kenapa? Ketika segumpal daging itu baik. Sebaliknya, wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu rusak, fasadal al-jasadu kulluh, maka jasad kita jadi rusak. Suka melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, ya, menghina orang dan sebagainya. Dari situ sumbernya. Ala wahiyal al-qalbu. Ingatlah bahwa segumpal apa itu daging itu adalah al-qalb, hati. Ya kan? Setelah fisik nggak menunjukkan itu kan. Antum lihat daging apa yang hati, ya kayak gitu. Bukan itu fungsinya. Kalau fungsi fisik kan beda. Ya. Kalau kaitan dengan maknawiyah, itulah sumbernya kebaikan, sumbernya kemaksiatan di situ. Tidak ada manusia melakukan kebaikan kecuali sumbernya dari situ. Ada sebuah pemahaman yang baik, kemudian dia yakini, ditawarkan pada hati itu. Bagaimana dilakukan atau enggak. Ya kan? Ini juga sekian kadang-kadang gitu. Kita berhadapan dengan kemaksiatan kan, maju mundur. Tergantung nih. Kekuatan syaitan dan kekuatan malaikat. Itu pasti. Kita semua merasakan itu. Kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita menang. Kita tahan dan sebagainya. Ya. Sama juga sama Ramadan kemarin. Kenapa dia orang nggak puasa? Dia Muslim. Syaratnya semuanya ada. Dia sehat, dia berakal, dia balik. Tapi kenapa dia nggak melakukan itu? Ya. Sama juga ada orang muslimah tidak berpuasa, tidak sholat, sama. Khususnya mungkin ibu-ibu ya muslimah yang kenapa dia nggak pernah mau melakukan menutup auratnya. Itu pemahaman dulu. Ada pemahaman dulu apakah ini wajib atau enggak. Sesuatu itu. Ini apakah boleh atau enggak. Apakah ini halal atau haram. Itu pemahaman dulu. Kalau kita semua sudah paham dengan akal kita, pasti ada kemauan. Kita mau melakukan hal itu. Kita mau. Ada kemauan pasti. Ada keyakinan dulu. Baru aksi jasad kita. Ya sekalian, ini luar biasa sebenarnya. Ini yang kita lihat 10 hal yang mematikan hati kita. Nah ini di dalam kitab Fil Hilyah Al-Imam Abu Nu'aim. Al-Imam Abu Nu'aim ini Al-Hafidh. Al-Hafidh itu hafal ribuan, 300.000 lebih hadis. Al-Hafidh. Al-Hafidh itu bukan Quran. Kalau kita kan Quran kan Al-Hafidh gitu kan. Kalau Al-Quran seharusnya Al-Hamil. Al-Hamil yang membawa Quran. Ya. Kalau hadis Al-Hafidh. Kalau bahasa kita di Indonesia kan enggak kan?
Ya, orang yang hafal Quran, al-hafid. Hafid artinya yang menjaga. Akhraja al-hafid Abu Nu'aim fil Hilyati an Syaqiq ibn Ibrahim, dari putranya al-Imam Ibrahim. Qala marra Ibrahim ibn Adham fi aswaqil Basrah. Pada saat itu seorang imam ini, Ibrahim ibn Adham, dia jalan melewati pasar Basrah. Basrah itu di Al-Iraq. Basrah jemaah sekalian dan Kufah itu adalah kota keilmuan pada zaman kemasan Islam. Karena kan dengar cerita ada berapa juta kitab yang dibuang ke laut itu dari sini. Maka ada ulama mengatakan ada seorang kalau seandainya kitab-kitab itu nggak dibuang, kemajuan manusia lebih tinggi lagi. Jadi sumber ilmunya di situ, kemajuan dari ilmu. Ya kan? Tokoh-tokoh ulama-ulama kita luar biasa. Fajtama'an nas ilaih, karena mereka tahu bahwa ini seorang imam yang datang, semuanya masyarakat langsung ngumpul. Ya. Faqalu lahu ya Aba Ishaq. Sahabat al-Imam Ibrahim ini ada julukannya Abu Ishaq. Anna Allah Ta'ala yaqul fi kitabih, sesungguhnya Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah kan sudah berfirman, wa qala rabbukum, dan telah berfirman Tuhan kalian atau Rabb kalian, ud'uni, mintalah, berdoalah padaku, astajib lakum, aku akan kabulkan. Dan mereka mengatakan wa nahnu nad'uhu mundu dahrin fala yastajibu lana. Kami sudah berdoa bertahun-tahun tapi belum dikabulkan. Faqala Ibrahim, Syaqiq mengatakan, faqala Ibrahim, al-Imam Ibrahim mengatakan, ya ahlal Basrah, ma tasqulubukum fi asrati ayya. Ya, ma wahai ahlu Basrah, wahai masyarakat Basrah, ma tasqulubukum, hati kalian sudah mati dengan apa? Sebabnya fi asrati asya, sebab 10 hal. Oh, ini penting, 10 ini. Yang pertama apa? Kira-kira. Kira-kira apa? Yang pertama. Yang menjadikan hati kita gelap. Bukannya gelap mati. Ya, Mbak. Kalau Imam Ibnu Qayyim mengatakan hati ini ada yang sehat, ada yang sakit. Tapi juga ada yang mati. Ya, kalau sudah mati itu kafir biasanya. Ya. Kalau dia sakit, ada kemaksiatan yang banyak dilakukan, ada kefasikan, ada kezaliman. Ada obatnya. Kalau udah mati kan nggak ada obat. Ya. Makanya orang kafir itu nggak ada obatnya. Ya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sampai wafatnya di al-kufru, ya itu sudah nggak ada obat. Ya. Ya kayak umat-umat pada zaman Nabi Nuh yang menentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai pamannya saja menentang risalah yang dibawa Rasulullah. Siapa pamannya? Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya. Tapi yang semangat luar biasa dengan istrinya, bukannya sendirian, yang selalu menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Makanya Allah mengingatkan umat ini dengan kelakuan orang yang menentang agama Allah. Ada surat Al-Lahab itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu luar biasa. Ya, kalau kita membaca kisah itu, kalau membaca surat itu langsung ingat. Ya. Yang pertama, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kalian mengaku mengenal Allah.
Ada ma'rifatullah. Oh, saya kenal Allah. Siapa Allah? Allah Khaliqul Kaun, yang menciptakan alam ini. Allah. Allah yang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah yang harus disembah. Ya. Allah yang punya sifat dan juga nama-nama al-asmaul husna. Sifatnya semua kita tahu. Araftumullah walam tu'addu haqqahu. Akan tetapi kalian tidak menunaikan haknya. Ada manusia yang memahami bahwa alam ini ada yang menciptakan. Dia tahu siapa yang menciptakan. Ada manusia memahami Allah yang berikan rezeki. Gak ada yang lainnya. Yang lain itu asbab. Contohnya kita kerja, kita sebagai karyawan di perusahaan kita, itu sebab. Ada yang PNS, itu sebab. Ada yang dagang, sebab. Ada yang tani, sebab, semuanya itu. Tapi yang hakikatnya yang berikan rezeki Allah Subhanahu. Entah itu yang beriman maupun yang tidak beriman. Dikasih semuanya. Ya. Kalau rezeki itu kaitan dengan apa? Akal, makhluk yang nggak punya akal nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi kayak hewan itu kan. Dia punya akal. Tapi rezekinya juga ada terus. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan kalau seandainya tawakal kita kayak apa? Tawakalnya burung, itu luar biasa. Burung itu kan pagi-pagi dari sarangnya keluar aja deh. Bismillah. Hebat juga deh. Kita kan gitu kan, diajarin oleh Rasulullah. Kalau keluar rumah pakai doa. Bismillahi tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billah. Itu doanya Masya Allah. Tawakal kita. Kalau tadi kita doa itu, kita udah tawakal dengan perusahaan kita, dengan pekerjaan kita. Yang kedua, qara'tumul kitab Allah. Qara'tum, kamu membaca Al-Quran. Yang penting ya, kita pahami. Kalau kita nggak bisa ya terjemahan ada. Kalian membaca Al-Quran, kita bahwa walam ta'malu bihi. Tapi kalian nggak pernah melaksanakan. Diperintah puasa, nggak puasa. Diperintah salat, nggak pernah salat. Diperintah untuk melakukan zakat, nggak pernah zakat. Diperintah haji kalau mampu, nggak pernah. Sudah mampu, nggak mau. Ya. Diperintahkan al-jihad. Dan saat ini ulama-ulama kita memerintahkan jihad di Palestina. Ya, tapi yang sangat-sangat wajib itu adalah umat Islam yang ada di sekitarnya. Mesir, Jordan, ya, ada Turki, ada Syria. Ya, itu semuanya. Karena wajibnya jihad itu jarak salat qasar sama 85. Kalau jarak kita di bawahnya itu wajib bergerak. Masih ingat perang Surabaya, Bung Tomo? Itu kan ada apa? Ada seruan dari ulama-ulama, khusus Hadratus Syekh Hashim Al-Asadi. Jadi beliau menyeru di radio pada saat itu, semua umat Islam yang jaraknya di bawah qasar dan jamak harus melakukan jihad menuju Surabaya. Ya, gitu. Dan saat ini kan ulama yang Pakistan juga sama mengatakan wajib al-jihad di situ. Karena genosida sampai saat ini sudah ribuan. Ya kan? 50-an ribu lebih anak-anak yang khususnya banyak sekali ya. Tapi kenapa ini nggak tahu ya. Umat Islam ini atau negara-negara yang luar biasa itu tidak ada, belum melakukan walau alam. Memang ini semua kejahatan yang luar biasa sepanjang mungkin. Ya, kehidupan ini saat-saat ini.
Zaman dulu alasannya kenapa ada negara Israel di situ, karena kasihan mereka korban dari apa? Nazinya Jerman. Karena ada cerita itu. Ada orang yang di Rusia itu, di Jerman juga, ketika disuruh menggali kuburan, semua udah disiapkan. Mereka mau mengubur orang-orang Yahudi. Tapi orang yang menggali kuburan nggak mau. Masa kita mau mengubur? Tapi ketika dia nggak mau, dan mereka yang dimasukkan ke tempat yang sudah digali dia. Sementara Yahudi diperintahkan untuk mengubur mereka. Dilakukan. Tapi sebelumnya terkubur semuanya, komandannya mengatakan berhenti semuanya, dan diingatkan pada mereka. Inilah sifatnya Yahudi. Coba kalau kita membaca Al-Quran, kita ketemu sifat-sifatnya. Apalagi Zionis ya, itu selalu nggak pernah menepati janji. Lihat perang yang zaman Rasulullah, Banu Quraidah, itu kan Yahudi semuanya, yang sudah ada perjanjian, tapi selalu dia mengingkari. Orang Khaybar, itu kan, oke, ada kan, ada senandung gitu, ya Khaybar, Jaisu Muhammad Sayya'ud. Itu kan mengingatkan zaman Khaybar. Ini jangan sekalian, waktunya juga ya. Nah, ini 2 hal dari 10 yang menjadikan hati kita itu gelap, bisa mati sebab 2 hal ini dari 10 yang ada. Kita ingat, kita tahu Allah, tapi nggak pernah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kita lihat dengan beberapa ayat. Jadi jangan sekalian, seharusnya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan apa? Harus sami'na wa ata'na. Ini kan. Surat An-Nur ayat 51-52. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman itu qaulal mu'minin, ketika dipanggil, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk mengikuti Allah, untuk beriman pada Allah, untuk beriman pada Rasulullah, liyahkuma bainahum, Rasulullah memberikan hukum di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, tiada sami'na wa ata'na. Ini inti orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Inti ketika ada manusia yang memahami, dia ma'rifatullah, dia harus sami'na wa ata'na, bukan sebaliknya. Dampaknya apa? Wa ulaika humul muflihun, itu orang-orang yang beruntung. Wa miyuti'illah, barang siapa yang taat pada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa yakhsyallah, dan dia takut sama Allah, wa yattaqi, dan juga bertakwa pada Allah, fa ulaika humul faizun. Masya Allah. Ini. Dan kita ketemu surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Enggak ada seorang mukmin laki-laki maupun perempuan ketika Allah sudah memutuskan sesuatu dan Rasulullah juga memutuskan sesuatu, amran, enggak ada pilihan yang lain. Ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Barang siapa yang maksiat pada Allah dan juga Rasulnya, maka dhalla dhalalan mubina, dia akan sesat dalam kesesatan yang nyata. Kalau ada manusia, dia lari dari Allah, dia mengingkari wujudnya Allah, dia mengingkari Allah harus disembah, dia mengingkari semuanya risalah yang dibawa para nabi. Dhalla dhalalan mubina. Ada yang sudah disiksa di dunia, kaum Nuh, kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud, kaum Syuaib, semua itu
kaum Lut juga semuanya tadi itu dihancurkan sebelumnya, nantinya mendapatkan azab yang luar biasa. Contoh juga masih ada di Indonesia, Legitan. Kita tahu, ya luar biasa. Ada satu kampung, satu malam itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan sebabnya kemaksiatan yang luar biasa. Itu di Dieng, dekat Dieng. Ya? Itu malam itu. Jadi ada bukit itu bisa berjalan, kemudian langsung menutup desa itu. Pada saat itu katanya masih melakukan kemaksiatan, dan itu juga musim hujan berlaku. Ada tugunya ya. Saya belum melihat. Saya kepingin juga melihat silaturahmi melihat kondisinya kayak. Beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ini yang kedua tadi. Ya, kita ini cuma sekalian, ya kita diperintahkan di Al-Quran dan surat Al-An'am 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Al-Quran ini anzalnahu telah kami turunkan kepada Rasulullah. Mubarakun sifatnya Al-Quran mubarakun diberkahi. Berkah ini banyak kebaikan. Fattabi'uh, maka perintahnya ittabi'uh. Fattabi'uh. Maka ikuti Al-Quran itu. Wattaqu, dan kamu harus bertakwa kepada Allah. La'allakum turhamun. Surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatihi wa litadzakkaru ulul albab. Tujuannya untuk tadabbur. Quran ini kita baca, kita pahami, kemudian kita amalkan. Ya kan? Dan ada perintahnya Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran. Kenapa kita baca Al-Quran? Makanya harus kita teruskan ya. Bacaan kita terus harus kita susun kembali karena itu memberikan nantinya syafaat untuk kita semua. Ini ada hadis, boleh kita cemburu dengan saudara kita yang diberikan Allah harta, tapi diinfakkan untuk Allah, diberikan ilmu atau Quran, diamalkan setiap pagi pagi sorenya atau mungkin pagi dan malamnya. Salim an abihi, bapaknya siapa? Ibnu Umar. Salim itu anaknya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis rumah Muslim ya. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, sabda la hasada, enggak boleh hasad apa? Enggak boleh kita. Namanya ini hasad ini sebenarnya dengki ini bukan dengki di sini. Kita ghibthah. Ya. Illa fisnatain, enggak boleh kita benci atau dengki kecuali pada dua kelompok ini. Rajulun atahullah, seorang laki-laki yang diberikan Allah Al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi al-laili wa an-nahar. Tapi dia lakukan yang ada dalam Al-Qur'an pagi, sore atau malam, siang, dilakukan semuanya. Rajulun atahullahu malan, seorang laki-laki yang diberikan harta yang luar biasa, fahuwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar, tapi digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk kewajiban keluarganya, masih sisa banyak untuk yang lainnya. Ada kan orang ya, ada sekian macam-macam ya sumbernya ya. Termasuk yang dilakukan Gubernur Jawa Barat. Itu sumbernya hanya jika YouTube-nya luar biasa dan sebagainya. Itu diberikan lagi kembali kepada masyarakat dan sebagainya. Ya kayak gitu luar biasa ya. Nah, ini juga sumbernya mungkin yang lain, bisnis dan sebagainya, tapi luar biasa. Nah, ini yang harus kita pahami dalam kehidupan ini. Ada masih banyak sebab lagi. Ada 8 lagi ya. Ini 2 kaitan dengan sesuatu yang mematikan hati kita tadi. Kita
memahami ma'rifatullah, tapi kita enggak melakukan kewajiban-kewajiban haknya Allah, ya. Kita membaca Al-Quran, tapi kita belum melakukan. Nah, ini harus kita kuatkan kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum